Di balik indahnya laut dan kehidupan masyarakat pesisir, tersimpan kenyataan yang memilukan. Prevalensi stunting di Kota Bontang mencapai 19%. Berdasarkan data tersebut, Kota Bontang memasuki kasus stunting tertinggi kedua di Kalimantan Timur. Stunting adalah kondisi gagal tubuh pada anak yang membuat tinggi badannya lebih pendek dari usianya, akibat dari kekurangan gizi kronis. Dampaknya bukan hanya pada fisik, melainkan juga akan menghambat kecerdasan hingga masa depan mereka. Kasus stunting umumnya terjadi pada keluarga dengan kondisi ekonomi rendah. Hal ini bukan hanya persoalan tubuh anak yang kecil, melainkan merupakan kondisi masalah gizi yang serius. Inilah realita yang harus kita hadapi bersama, agar dapat mencegah dan mengatasinya demi generasi pesisir yang lebih sehat. Bontang, kota pesisir yang kaya akan hasil laut. Tapi ironisnya, masih banyak anak-anak yang mengalami stunting di daerah sana. Apa yang sebenarnya terjadi, dan mengapa stunting bisa terjadi di daerah yang hasil lautnya banyak? Kurangnya pengetahuan pola makan dan gizi seimbang menjadi salah satu penyebab utama kejadian stunting. Padahal hasil ikan melimpah, tapi kenyataannya ikan yang bergizi justru dijual untuk kebutuhan ekonomi dan yang tersisa hanyalah ikan kualitas rendah untuk dikonsumsi. Mayoritas anak-anak yang mengalami stunting berasal dari keluarga yang kurang mampu. Di samping masalah ekonomi, pola hidup bersih juga kurang terjaga. Kondisi tersebut diperparah oleh kurangnya kesadaran ibu untuk menimbangkan anak-anaknya ke posyandu. Dari 167 balita yang terdata, hanya sekitar 50-an saja yang aktif dan datang ke posyandu. Padahal pemantauan rutin sangat penting untuk mendeteksi gizi kurang sejak dini. Dampak kesehatan. Yang pertama yaitu gangguan perkembangan otak atau IQ. Perkembangan otak yang optimal berada pada masa-masa pertumbuhan anak. Namun bagi anak stunting, kondisi kekurangan gizi kronis pada periode krusial ini mengganggu asupan energi. Hal ini berdampak pada terhambatnya perkembangan otak hingga mempengaruhi kecerdasan mereka. Menurut UNICEF, anak yang menderita stunting memiliki rata-rata IQ 11 poin lebih rendah dibandingkan dengan anak normal. 2. Postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa. Anak-anak yang mengalami stunting seringkali menunjukkan tinggi badan yang lebih kecil dibandingkan dengan usia mereka, serta memiliki berat badan yang lebih rendah dibandingkan anak-anak lainnya. Hal ini menjadi akibat dari kekurangan gizi kronis. Dampak lainnya yaitu berpengaruh terhadap perkembangan pubertas anak. Anak yang mengalami stunting mungkin mengalami pubertas lebih lambat dibandingkan dengan teman sebaya mereka. Dan dampak lainnya yaitu penyakit degeneratif. Anak stunting memiliki risiko lebih besar untuk menderita penyakit tidak menular seperti diabetes, obesitas, dan penyakit jantung pada saat dewasa. Dampak sosial. Pertama, penurunan produktivitas. Keterlambatan kognitif yang tidak diatasi sejak dini akan menghambat perkembangan anak secara optimal. Anak akan mengalami kesulitan belajar dan berkonsentrasi di lingkungan sekolah yang pada akhirnya berdampak jangka panjang yaitu penurunan produktivitas pada saat ia dewasa yang berakhir pada penurunan kualitas hidup. Yang kedua, adanya siklus kemiskinan yang terus berlanjut dari generasi ke generasi. Seringkali anak dengan stunting memiliki pendidikan dan juga pekerjaan yang terbatas, hingga akhirnya kondisi ini akan membuat mereka kesulitan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan yang terus berlanjut dari generasi ke generasi. Ketiga, kualitas sumber daya manusia yang rendah. Kesulitan berkonsentrasi dan juga belajar akan menghambat potensial yang dimiliki oleh seorang anak. Hal ini mengakibatkan saat ia dewasa, ia akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan juga berdaya saing rendah. Yang keempat, adanya stigma dan juga diskriminasi, di mana anak dengan stunting biasanya seringkali menjadi bahan ejekan karena perawakan yang kecil atau kemampuan yang terbatas. Hal ini akan memperburuk kondisi psikososial mereka. Dan yang terakhir adalah ketimpangan sosial. Tingginya angka prevalensi stunting di suatu daerah akan memperlebar ketimpangan sosial atau kesenjangan sosial yang nantinya akan berdampak pada ketidakadilan sosial. Selanjutnya akan berdampak pada bidang ekonomi. Stunting dapat meningkatkan beban biaya perawatan kesehatan jangka panjang, baik bagi individu yang terkena maupun sistem kesehatan secara keseluruhan. Pengobatan dan perawatan anak-anak yang mengalami stunting memerlukan sumber daya finansial yang signifikan. Selain itu, stunting dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Penurunan produktivitas tenaga kerja akan mengurangi kapasitas kinerja tenaga kerja suatu negara. Hal ini pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
stunting memberikan masalah yang cukup besar bagi kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan suatu penanggulangan dalam mengatasi masalah tersebut untuk meningkatkan kondisi gizi masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Yang pertama, peningkatan pengetahuan dan edukasi ibu. Edukasi kepada ibu sangat penting dilakukan karena pengetahuan ibu memiliki pengaruh besar terhadap pola asuh dan perilaku kemandirian pangan keluarga. Melalui kegiatan penyuluhan gizi, kelas ibu balita, dan pelatihan pengolahan makanan bergizi, diharapkan para ibu dapat memahami pentingnya pemberian asupan bergizi seimbang bagi anak. Peningkatan literasi gizi juga membantu ibu dalam memilih, mengolah, dan menyajikan bahan pangan lokal yang bernilai gizi tinggi untuk mencegah stunting di lingkungan pesisir. Yang kedua, optimalisasi potensi pangan laut lokal. Wilayah pesisir memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah seperti ikan, udang, dan rumput laut yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein hewani utama bagi anak-anak. Oleh karena itu, promosi konsumsi ikan dan produk laut perlu digencarkan melalui kampanye gizi seimbang di memasak dan kolaborasi dengan sektor perikanan. Upaya ini tidak hanya meningkatkan asupan protein masyarakat pesisir saja, tetapi juga mendukung ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan. Yang ketiga, pemanfaatan kawasan rumah pangan lestari atau KRPL. Program kawasan rumah pangan lestari atau KRPL dapat menjadi solusi nyata dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga di wilayah pesisir. Melalui KRPL, masyarakat terutama para kader dilatih untuk menanam, mengolah, dan memanfaatkan hasil pangan seperti daun kelor, udang, dan ikan kecil menjadi makanan bergizi yang bernilai ekonomi. Selain meningkatkan keterampilan, program ini juga mendorong kemandirian pangan rumah tangga serta memperkuat kesadaran pentingnya konsumsi pangan lokal yang sehat dan bergizi. Dan yang terakhir, integrasi lintas sektor dan program sosial ekonomi. Penanganan masalah gizi, terutama stunting di masyarakat pesisir, memerlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, lembaga sosial, dan pelaku usaha. Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan program intervensi gizi dengan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin melalui dukungan CSR, pengembangan UMKM olahan ikan, serta edukasi gizi di posyandu dan sekolah. Sinergi ini akan memperkuat keberlanjutan program, meningkatkan pendapatan keluarga, dan secara langsung berkontribusi pada penurunan angka stunting di wilayah pesisir. Tingginya angka stunting di wilayah pesisir Bontang menunjukkan masih rendahnya pemanfaatan sumber daya lokal dan kurangnya kesadaran gizi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang komprehensif melalui edukasi ibu, penguatan sumber pangan lokal, penguatan kawasan program pangan lestari, serta kolaborasi lintas sektor agar menciptakan generasi pesisir yang sehat, cerdas, dan bebas stunting. Sekian pemaparan dari kelompok 3. Terima kasih.